seorang kakek sedang memunguti kepingan emas dari tanah. Saat ia mengambil yang terakhir, diam-diam ia memungut sebuah batu yang disembunyikan di tangannya. Saat itulah seorang perwira memerintahkan untuk menembaknya. Sang kakek dengan cepat melemparkan batu itu ke arah ranjau darat yang memicu ledakan. Perwira panik dan menyuruh prajuritnya menembak lurus ke depan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kakek itu menggunakan panci logam untuk menahan semua peluru. Bahkan Kapten Amerika pun mungkin akan terkesan melihatnya. Mengira sang kakek sudah mati, perwira menghentikan tembakan dan menyuruh seorang prajurit memeriksanya. Namun, sebelum prajurit itu mendekat, sebuah ranjau darat melayang dan meledak, menewaskannya seketika. Perwira lalu mengirim dua prajurit dari kedua sisi, tetapi mereka tak bertahan lebih dari 3 detik sebelum tewas. Melihat anak buahnya mati, perwira itu memaksa dua tawanan wanita untuk maju, berharap mereka bisa membersihkan jalur. Sementara itu, kakek tersebut sudah menyelinap pergi. Kelelahan, ia berbaring di bawah mobil rusak. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya pingsan. Pasukan musuh kini semakin dekat dan membawa anjing pelacak terlatih. Sang kakek terbangun ketika mendengar suara mereka. Ia cepat-cepat mengumpulkan emasnya dan kembali bersembunyi di bawah mobil. Para prajurit tak melihatnya, tapi seekor anjing mencium bau darahnya. Kakek itu merangkak ke bawah jeep musuh dan menggunakan pisau untuk merobek tangki bahan bakar, membasahi dirinya dengan bensin. Ia mengira ini akan menutupi baunya, namun itu kesalahan. Anjing tersebut juga mencium bau bensin dan menggonggong. Prajurit menghentikan mobil dan mulai mencari. Melihat kesempatan, sang kakek berlari ke arah sungai, tetapi anjing itu kembali melihatnya. Seorang penembak jitu menembak kakinya, dan perwira berteriak agar ia ditangkap hidup-hidup. Anjing itu mengejarnya, tapi sang kakek dengan tenang menyalakan korek api dan membakar dirinya. Anjing itu berhenti, ketakutan. Dalam keadaan terbakar, sang kakek berlari dan melompat ke sungai. Para prajurit menembaknya, tapi ia tetap berhasil masuk ke dalam air. Karena membawa emas yang berat, ia tenggelam dan menghilang. Prajurit-prajurit itu tidak bisa berenang, sehingga tak bisa mengejarnya. Setengah jam kemudian, sang kakek muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Begitu kepalanya keluar dari air, penembak jitu kembali melepaskan tembakan, dan darah menyebar di permukaan. Perwira mengirim seorang penyelam untuk mengambil emas. Namun ketika penyelam itu sampai di dasar sungai, sang kakek menyayat lehernya dan mengambil tabung oksigennya. Seorang prajurit di perahu melihat kejadian itu dan ketakutan. Meski begitu, perwira memerintahkan lebih banyak orang menyelam. Tapi dalam 2 detik, air kembali memerah. Para prajurit yang mulai gemetar, mundur. Dalam kekacauan itu, salah satu dari mereka tak sengaja tertembak oleh rekannya sendiri. Kemudian, penembak jitu mulai melepaskan tembakan dengan senapan mesin berat. Kali ini, sang kakek menggunakan tubuh prajurit yang tewas sebagai perisai dan berhasil melarikan diri. Perwira itu menyaksikan semuanya dengan syok. Tepat saat itu, anjing peliharaan sang kakek kembali. Dan perwira pun mendapat ide, ia akan menggunakan anjing itu untuk melacak keberadaan sang kakek.